coba saya hidden dulu floating ini. Ya baik. Nanti kalau misalnya suara saya nggak terdengar atau bergelombang, tolong langsung diinterupsi saja ya. Baik dok, baik dok. Nah, ini Journal of Traditional and Complementary Medicine. Ini penelitian dilakukan oleh Abdullah MN Al-Bedah Ibrahim. Ini dilakukan di Riyadh, Arab Saudi, kemudian berkolaborasi dengan Faculty of Medicine Tanta University Egypt, jadi Mesir. Apa yang bisa kita dapat dari yang mereka lakukan ini? Mereka tak henti-hentinya untuk menggali lebih dalam terkait tentang ilmu bekam ini. Tidak ada henti-hentinya. Karena beberapa hari yang lalu saya mencoba mencari jurnal lagi, ternyata nanti akan saya tunjukkan jurnalnya. Itu pun dari mereka juga gitu. Ya, jadi nggak ada henti-hentinya mereka menggali untuk hal tersebut. Nah, harusnya kita di sini bisa seperti itu. Harusnya gitu ya. Mudah-mudahan ya. Nah, secara abstrak ya, abstrak dari jurnal tersebut ya. Jadi pengkajian awalnya, terapi bekam adalah terapi yang sudah lama digunakan untuk berbagai kondisi medis. Ya, memang nggak bisa kita sangkal lagi dari integratif medicine, jurnal integratif medicine ya, yang di negara Mesir, di negara Jazirah Arab juga, itu bekam ini sudah dikenal bahkan 2000 tahun sebelum Masehi. 2000 tahun sebelum Masehi. Kemudian perkembangannya jelas ada di negara Arab, kemudian diperkuat lagi dilakukan oleh Nabi kita, kemudian di negara China kuno, Mesir. Nah, memang sudah lama sekali bekam ini. Nah, di jurnal ini dikatakan sampai sekarang belum ada teori yang jelas yang menjelaskan cara kerjanya secara keseluruhan. Jadi dia sudah melakukan penelitian dan dia pun menyimpulkan ya, yang betul-betul lah jelas sekali itu pun belum ada. Jadi walaupun nanti kita lihat di slide selanjutnya, mekanisme kerja bekam itu luar biasa. Tapi kesimpulan awal daripada penelitian mereka itu yang jelas sekali itu pun belum ada. Mungkin yang jelas sekali itu adalah Al-Quran dan hadis. Mungkin seperti itu ya. Bukan mungkin, pasti ya, pasti adanya di Al-Quran dan hadis, dan itu yang menjadi kajian daripada harusnya kita lakukan gitu. Nah, tentu kita bersyukur terhadap apa yang sudah mereka lakukan ya. Nah, ada beberapa teori yang diusulkan, teori pengurangan rasa sakit dan perubahan biokimia di kulit. Nanti akan kita lihat. Kemudian teori relaksasi otot, perubahan struktur jaringan lokal, dan bagaimana aliran darah itu dapat ditingkatkan. Itu teori nitric oxide. Kemudian teori efek imun dan perubahan hormonalnya dalam tubuh. Ini teori aktivasi imun dan teori pelepasan toksin, racun, dan pembuangan residu. Ini teori detoksifikasi darah. Ini nanti akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya. Kalau bicara tentang efek imun, saya mencoba mengamati daripada virus ini. Mencoba mengamati virus dan mengembalikan ke dalam tubuh saya.
mengembalikan kepada saya. Saya seorang dokter anestesi yang bekerja juga di layanan ICU, dan teman-teman pasti tahu bahwasanya dalam melakukan pembiusan itu ada namanya bius umum, mempergunakan alat bantu nafas, dan itu sangat berhubungan dengan rongga mulut daripada pasien. Istilahnya adalah jalan nafas. Ya. Jadi saya memang mempergunakan alat pelindung diri. Nah, saya mencoba mengkaji diri saya. Alhamdulillah sampai saat ini saya dilindungin. Ya, alhamdulillah saya nggak terkena, mudah-mudahan jangan. Ya, saya coba lihat yang lainnya. Jadi, nah, saya dapat kesimpulan imun itulah yang sebenarnya yang memainkan peranan terhadap kita kena atau tidaknya daripada virus tersebut. Jadi kalau imunitas kita tinggi, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari virus yang ada saat ini. Mudah-mudahan ya. Nanti kalau mau diskusi kita bisa ya. Kemudian, nah sebagai pendahuluan, ya. Oke, baik ya. Nah, bekam sudah lama digunakan sebagai terapi alternatif, ya, baik metode kering maupun basah. Namun mekanisme kerjanya sampai sekarang pun, yang seperti saya sampaikan tadi, di jurnal ini pun dikatakan 100% itu belum dapatkan yang 100%. Jadi masih dikategorikan itu yang belum jelas. Jadi belum jelas ini jangan diartikan yang negatif ya. Belum jelas ini yang namanya seorang saintifik itu dia harus mendapatkan yang 100%. Ya. Walaupun kita tahu kepastian yang 100% itu adanya di dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan ada yang menduga bahwa efek positif dari terapi bekam ini adalah efek placebo. Oleh karena itu perlu dilihat lagi apa saja secara keseluruhan mekanisme yang dapat menunjang keberhasilan bekam dari dulu hingga saat ini. Efek placebo itu adalah efek oleh karena perasaan yang disenangkan. Nah, ini mungkin ya dari penelitian mereka. Efek oleh karena perasaan yang disenangkan, bukan karena efek bekam itu sendiri. Jadi kan menarik ini ya. Nah, siapa sih yang nggak senang dibekam? Saya saja kalau bisa 1 bulan itu, kalau boleh tiap minggu dibekam. Itu kalau diperkenankan. Ya, ya. Jadi pasti semuanya kalau pada waktu dibekam itu ada perasaan senang, perasaan nyaman, bahagia, relaksasi, pasti itu, pasti ya. Cobalah diteliti, semua orang yang datang ingin berbekam itu pasti dia pun udah nyaman. Bayangkan saja dia ingin dibekam aja pun dia, waduh, aku mendapatkan suatu kesempatan untuk dibekam, udah ada rasa nyaman dia gitu. Nah, rasa nyaman, rasa tenang, rasa suatu hal yang positif, itu tambah positif kalau orang yang melakukan layanan bekam itu atau terapis bekam itu ya, menunjukkan sesuatu, menunjukkan kepositifan yang lebih banyak, komunikasi yang baik, ya. Kemudian pengetahuan yang cukup terhadap apa yang akan dilakukan kepada pasien itu, pada klien itu. Pengetahuan yang cukup ini termasuk tahu kita titik bekam mana yang akan kita lakukan. Jangan semuanya yang akan dibekam, ya kan itu. Nah, seperti itulah dia. Jadi karena itu akan tercerminkan kok dari apa yang kita lakukan kepada si pasien tersebut. Kalau kita nggak tahu, ya kan itu akan tercerminkan dari aura kita gitu. Dan itu pasien klien itu akan tahu dia, wah, dan dia mulai ada rasa khawatir. Ya, oke ya. Jadi seperti itu ya. Nah, yang kedua, terapi bekam dapat membantu nyeri dan linu karena berbagai penyakit dan dipercaya dapat meningkatkan kualitas hidup.
terdiri dari 5 langkah dengan totalnya 20 menit. 20 menit. Ya, jadi 20 menit. Jadi mereka yang melakukan bekam di negara Jazirah Arab tadi itu, Mesir, kemudian di Riyadh itu, ya, itu sekitar 20 menit. Kalau kita mau lebih, bolehlah sekitar setengah jam ya. Tapi kalau lebih-lebihan kali pun tak boleh pula. Ya. Sampai ngusuknya pun harus setengah jam. Nah, itu bukan lagi mau bekam, itu mau pijat kan itu. Ya. Nah, tentu ini dimulai dengan pengisapan awal ya. Saya nggak cerita dari awal ya. Dari awal itu kan tentu persiapan proses bekam. Nah, baiklah saya cerita awal dulu ya. Persiapan proses bekam. Persiapan proses bekam itu persiapan klien, persiapan kita, persiapan sarana dan prasarana. Ya. Persiapan klien ya tentu eh, dianjurkan mandi, ya, berwudu. Kita pun seperti itu. Ya. Nah, persiapan kita tentu kita harus siap dengan ilmu bekam itu. Itu kalau menurut saya ya. Kalau setengah-setengah nggak siap, ya harus menyiapkan diri. Harus minta kepada PBI seperti apa harusnya modul yang cukup bagi kami untuk kami bisa dikatakan legal secara, mungkin kalau secara hukum saat ini legal, lagi diperjuangkan, tapi legal secara apa ya, secara ya ya itulah ya mungkin secara kalau balik lagi ke Al-Quran hadis tentang agama ya halal lah seperti itu ya. Nah, nanti tolonglah itu di biar orang kajian di PBI apalagi tidak melibatkan lembaga kesehatan MUI kan untuk bisa membuat modul karena anggota PBI ini kan beragam ya. Ada yang dari kalangan medis, ada dari kalangan non medis, yang medis itu dokter, non medis itu ada perawat, bidan, dan ada sangat banyak dari kalangan bukan nakes, tenaga kesehatan yang sudah melakukan bekam bahkan sangat jago dalam melakukan bekam. Jadi kemudian setelah itu baru dilakukan relaksasi dengan melakukan pijatan ya, dan pijatan itu sendiri memberikan efek imunitas mulai terjadi. Kemudian dilakukan tekanan negatif, jadi pengisapan awal, jadi area spesifik sebagai lokasi cupping dipilih dan didisinfeksi. Didisinfeksi. Area lokasi cupping dipilih. Ya, alkail ya, ditetapkan oh ini titiknya alkail ya. Oh ini titiknya ini alhadain ya, seperti itu. Katipain ya. Kemudian cup dengan ukuran tertentu dipilih dan udara dihisap, ya kan. Jadi mereka ini keluar dengan api, ya. Ada melakukan bekam dengan api, listrik ataupun manual, cup diletakkan selama 3 sampai 5 menit ya. Ini apa yang tertulis di jurnal itu saya sampaikan ya. Kalau kita di sini kan tidak melakukan dengan api ataupun dengan listrik ya, memang secara manual mempergunakan cup bekam dengan pompa bekam. Cukup pada lama 5 menit. Kemudian pembuatan luka atau penusukan ya secara salto ya kan ataupun mempergunakan auto lancing device ya, jarum bekam. Kemudian pengisapan dan pengaliran darah keluar, cup diletakkan kembali di kulit dan langkah 1 diulangi selama 3 sampai 5 menit ya. Kemudian pelepasan cup yang telah dipasang kemudian dilepaskan, kemudian perawatan luka. Nah, bagaimana dengan mekanismenya? Banyak sekali ternyata penelitian ini. Ada penelitian Rosenfeld. Ini kalau lihat namanya mungkin dari Eropa. Ada Yo Simon, ini mungkin dari China. Ada Loche et al, Cui et al, Godwin, Niasari, Mustafa, Hao. Mustafa mungkin Arab ya. Hao et al ini China. Faski Lampi, ya. Ini mungkin daerah mana nih? Nggak tahu saya nih. Mungkin daerah-daerah apa itu ya? Yunani mungkin. Aini, Yao et al lagi, Cirali, Lauce.
tapi tak ada satu pun orang Indonesia di sini. Ya, Dr. Kodi kayak mana? Nah, itu juga saya mengatakan tak ada satu orang Indonesia pun di sini pun saya pun tak melakukan juga kan itu. Ya karena memang ya dokter anestesi ini teman-teman tahulah Simatupang kan, siang malam tunggu panggilan gitu. Mudah-mudahan nanti saya punya satu unit dan punya tim ya yang bisa bekerja sama dengan PPI untuk banyak melakukan penelitian-penelitian. Jadi namanya penelitian multicenter. Ya, oke lah. Nah, coba perhatikan. Produksi opioid endogen sehingga otak dapat meningkatkan kontrol nyeri. Ini Rosenfeld. Dia menyimpulkan setelah dibekam itu akan terproduksi opioid endogen. Jadi opioid endogen ini adalah opioid yang dari dalam tubuh itu. Dari dalam tubuh itu akan keluar namanya zat yang sebagai anti nyeri. Ya, kita mengenal salah satunya adalah endorfin. Oke. Kemudian bentar ya. Nah, yang kedua, meningkatkan sirkulasi untuk menghilangkan toksin dan kotoran dari tubuh. Itu Yosimon. Meningkatkan aliran darah. Ya, sirkulasi itu adalah aliran darah. Aliran darah membawa oksigen. Sehingga kalau ditingkatkan, oksigen akan sampai ke semua jaringan organ-organ tubuh. Organ-organ tubuh itu dapat hidup, perlu hidup jika ada oksigen. Dan selain oksigen, aliran darah juga membawa nutrisi, saripati makanan. Kemudian memperbaiki sirkulasi perifer, memperbaiki aliran darah yang ada di perifer. Di perifer ini di perifer, di ujung-ujung. Jadi setiap organ itu pasti ada perifer. Nah, membantu perbaikan sel endotelial. Jadi sel endotelial ini adalah yang melapisi daripada permukaan pembuluh darah. Jadi diperbaikinya sehingga akhirnya apa? Nggak bocor pembuluh darah itu. Pembuluh darah itu bisa bocor nggak jadinya? Bisa oleh karena penyakit, bocor dia. Salah satu contohnya adalah demam berdarah. Demam berdarah itu kan bocor daripada dinding pembuluh darah sehingga darah keluar dari dalam pembuluh darah kemana? Ke rongga di luar pembuluh darah. Nah, kalau di perifer terlihatlah itu di bawah permukaan kulit. Namanya petechiae. Kemudian mempercepat granulasi dan angiogenesis pada jaringan ikat regional. Jadi ini mempercepat pertumbuhan sel yang baru sehingga memperbaiki status fungsional. Status fungsional itu status fungsional daripada organ itu. Misalnya organ otak status fungsional apa? Untuk berperan dalam hal untuk kesadaran. Organ mata dalam hal untuk melihat. Kemudian perbaikan relaksasi otot. Jadi kalau ototnya relaksasi, tidak kontraksi, ya, efeknya adalah pembuluh darah dan persarapan yang ada di dalam otot itu pun akan relaksasi. Sehingga aliran darah akan lancar dan persarapannya akan bekerja maksimal. Dan dia tentu akan mempersarapi daripada organ yang berada di sekitarnya, organ yang terdekat. Itulah namanya dermatom. Ya. Oke. Luar biasa kan? Jadi Lauche et al. Kemudian membantu pembuangan zat toksik, zat-zat racun. Ya. Banyak nggak di tubuh ini zat-zat racun? Banyak zat-zat racun itu. Ya, dikeluarkan melalui keringat, dikeluarkan pada waktu kita berbicara, itu juga ada zat-zat racun itu. Pada waktu kita batuk fisiologis. Nggak mungkin seseorang non normal itu tidak pernah batuk satu hari, itu nggak mungkin. Ada batuk fisiologis. Ya. Kemudian kayak saya inilah, karena kecapean ya beberapa hari mulai agak nggak kurang enak tenggorokan. Ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Ya. Saya tiap hari minum 2 sendok makan minyak zaitun dari Palestina itu. Kemudian 1 sendok makan madu, kemudian 6 kapsul. Udah hampir 2 tahun itu saya tiap pagi saya makan itu habatus sauda.
Saya juga mau periksa nih, apa sih zat-zat yang ada dalam tubuh ini kan. Mudah-mudahan 2 hari 3 hari saya pernah nggak makan abut soda, agak lemah saya gitu. Ya ini cerita sedikit aja ya. Kemudian dari sirkulasi kulit dan kompartemen interstisial yang menguntungkan pasien. Ya, jadi dari sirkulasi kulit, dari pembuluh darah yang ada di kulit, ya, dan rongga interstisial. Rongga interstisial itu rongga yang di luar pembuluh darah. Jadi dalam tubuh ini ada 3 rongga. Ada rongga di dalam pembuluh darah namanya rongga intravaskular, di luarnya itu rongga interstisial. Itulah yang di bawah permukaan kulit itu banyak sekali. Kemudian ada rongga di dalam sel namanya kompartemen intrasel. Kemudian mengurangi LDL, low density lipoprotein pada pria yang dapat mencegah aterosklerosis, adanya plak dan penyakit jantung lainnya. Plak, aterosklerosis, ya. Aterosklerosis. Ya, itu udah mulai ada di atas umur 40 tahun. Ya. Jadi dicegah timbulnya aterosklerosis. LDL itu harus dikurangi dengan bekam. LDL itu istilahnya adalah lemak jahat. Jadi kalau LDL-nya tinggi itu pertanda waduh mulai berbahaya. Tapi kalau LDL-nya itu yang baik. Jadi mengurangi LDL. Luar biasa kan? Kemudian mengurangi kadar kolesterol total serta rasio LDL HDL, high density lipoprotein. Ini penelitian Mustafa. Kemudian mengurangi angka limfosit di area darah yang diberi perlakuan disertai peningkatan neutrofil yang merupakan salah satu mekanisme antiviral, antivirus, dan mengurangi juga skor nyeri. Jadi dari nyerinya hebat bisa menjadi nyerinya ringan. Limfosit ini salah satu inti daripada leukosit. Leukosit itu adalah sel darah putih. Sel darah putih itulah yang memakan daripada patogen ataupun membunuh daripada kuman. Patogen itu seperti virus, jamur, bakteri, parasit. Nah, itu dia. Kemudian pengurangan darah disertai vasodilatasi pembuluh darah, menyebabkan adanya aktivitas parasimpatis dan dapat merelaksasi otot tubuh. Lagi-lagi efeknya adalah merelaksasi otot tubuh. Saya yakin di sini kalau kita sudah bekerja berat ya kan sering otot kita tuh kontraksi pasti tidak mengenakan itu. Ya. Nah, di rumah sering minta pijit ya. Ya. Kadang sampai dipijak-pijak gitu ya badan itu. Setelah itu apa? Waduh, relaksasi enak sekali. Kemudian kehilangan darah dapat memperbaiki kualitas darah yang tersisa. Jadi kehilangan darah dan darah bekam itu ternyata memperbaiki kualitas darah yang ada di dalam pembuluh darah itu, kapiler itu, sehingga keluar nyeri lagi-lagi berkurang. Kemudian kehilangan darah meningkatkan kadar sel darah merah. Terpacu, terproduksinya sel darah merah itu kembali. Ya, 120 hari. Kemudian bekam dapat mengeluarkan cairan dan toksin racun, merevitalisasi jaringan ikat, memperbaiki jaringan ikat, jaringan ikat ya yang ada di sel-sel itu. Sel itu kan unit terkecil, ya gabungan dari berjuta sel namanya organ. Organ itu ya seperti organ mata, organ kulit, organ jantung. Kemudian meningkatkan aliran darah, kemudian menstimulasi sistem saraf perifer. Menstimulasi ini merangsang yang adanya sistem saraf perifer, mengurangi nyeri, mengurangi tekanan darah, dan memodulasi daripada imun. Jadi imunnya bisa menjadi lebih kuat. Bicara tentang sistem saraf perifer. Nah, ini yang menarik ya. Di sini ada, tadi saya lihat sepintas ada namanya Pak Sunarno. Dia berusaha sekali untuk mempelajari bekam ini. Mohon maaf ya Pak, saya belum bisa, saya nggak sempat jawab lagi ya Pak. Saya waktu itu ujian ngambil magister perumah sakitan. Ya, jadi beliau ini kok nggak salah saya insinyur ya. Pertanyaannya pun udah sampai ke apa ke sel-sel itu. Jadi jadi saya cerita sedikit lah tentang sistem saraf ya.
Jadi sistem saraf di tubuh ini ada namanya sistem saraf. Sistem saraf itu ada sistem saraf pusat, sistem saraf perifer, sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf pusat itu ada otak, sistem di otak dan di medula spinalis. Nanti saya cerita medula spinalis. Itu sistem saraf pusat itu dibagi dua, sistem di otak dan di medula spinalis. Kemudian sistem saraf perifer. Nah, sistem saraf perifer ini banyak sekali. Ya. Yang banyak itu ya kan letaknya ada di daerah punggung. Nah, dengan konsep yang namanya dermatom, dermatom itu ya sistem saraf perifer itu dirangsang, distimulasi dengan bekam, dia akan memberikan efek kepada organ yang ada di sekitarnya, tentu yang terdekat. Kalau saraf dirangsang, ya, itu sama kan seperti kayak akupuntur, ya. Tentu akan memberikan efek perbaikan daripada sel-sel organ tersebut. Gabungan sel, jaringan, gabungan jaringan organ. Seperti itulah dia. Oke. Nah, sistem saraf otonom ada namanya parasimpatis dan simpatis. Parasimpatis itu memberikan efek kita tuh tenang, ya kan. Kalau simpatis memberikan efek kita tuh kayak terjaga seperti itu. Nah, saraf dari otak dan medula spinalis akan keluar saraf-saraf ke seluruh tubuh. Yang paling banyak itu saraf perifer dan dekat dengan permukaan kulit adalah yang di punggung. Ya. Maka itu di punggung titik bekamnya paling banyak. Nah, seperti itu dari ceritanya. Jadi saraf dari otak dan medula spinalis ya, akan keluar saraf-saraf ke seluruh tubuh, yang paling banyak saraf perifer dan dekat dengan permukaan kulit. Jadi saraf perifer itu dekat dengan permukaan kulit, yang terbanyak itu ada di punggung. Maka itu titik bekam itu banyak di daerah punggung. Sering kita mendengar namanya medula spinalis. Medula spinalis itu adalah sumsum tulang. Jadi bisa dikatakan dia cabang, betul. Jadi begini, otak, kemudian ada namanya medula oblongata, ya, medula oblongata itu dekat dengan leher. Nah, di samping medula oblongata itu namanya medula spinalis. Medula spinalis itu nanti sampai ada ekornya sampai ke daerah sekitar, mohon maaf, daerah sekitar panggul ya, pantat lah seperti itu. Jadi seperti itu dia. Oke. Jadi memang dia menstimulasi sistem saraf perifer. Jadi kalau kita ingin belajar bekam lebih lanjut, memang kita harus mempelajari sistem saraf perifer tersebut, dermatomnya. Ya. Kemudian pada area cupping, pada area bekam, dilatasi pembuluh darah meningkatkan adenosin, noradrenalin, dan histamin. Nah, ini akan menekan, ya. Dia akan bekerja, bukan menekan, dia akan bekerja untuk mengeluarkan daripada toksin. Ini suatu hal yang baru ini, meningkatkan adenosin, adrenalin. Ini penelitian oleh Lao Tzu et al. Kemudian meningkatkan aliran darah di bawah permukaan kulit, sukutan, dan menstimulasi lagi sistem saraf otonom. Wah, tadi sistem saraf perifer, sekarang sistem saraf otonom. Ya. Jadi stimulasi karena munculnya laserasi. Laserasi itu perlukaan yang disebabkan oleh karena bekam. Stimulasi itu rangsangan bekam, munculnya perlukaan menyebabkan aktivasi refleks somatovisceral organ dikarenakan aktivasi saraf di sekitarnya. Jadi ya, suatu hal yang kita harus syukurin, mereka ini melakukan banyak penelitian. Kemudian kardioprotektif, ya. Jadi mencegah kardioprotektif ini proteksi terhadap jantung.
dengan menstimulasi merangsang sistem saraf simpatis, dan parasimpatis itu bekerja sama-sama dominannya. Jadi tidak ada yang bekerja lebih tinggi, tidak ada yang bekerja lebih rendah. Jadi mereka ini sudah sampai penelitian yang seperti ini. Nah, kita kapan? Nah, nanti kita akan coba, kita nggak ada kata-kata terlambat, kita harus melakukan hal tersebut ya. Kemudian, nah, mari kita lihat satu persatu hubungan sistematis antara mekanisme kerja bekam. Ya, coba lihat, perhatikan efek daripada terapi bekam itu menurunkan daripada mengurangi nyeri. Dengan cara apa? Ada 3. Teori Pengate, namanya teori pintu gerbang. Kemudian yang kedua, ya, teori diffuse noxious inhibitory control, nanti saya terangkan. Dan yang ketiga, reflect zone theory. Mungkin selama ini kita mengenal yang namanya teori pintu gerbang, ya kan, yang menjelaskan kenapa bekam bisa mengurangi ataupun meniadakan nyeri yang dirasakan oleh seseorang. Tapi ternyata ada juga teori-teori yang lain. Baik, luar biasa kan? Kemudian efek daripada bekam tersebut, dia sebagai anti-inflamasi, anti radang, dan meningkatkan aliran darah dengan cara apa? Dengan teori NO, nitric oxide. Jadi sebagai anti radang dan meningkatkan aliran darah, yaitu karena teori nitric oxide. Kemudian mempunyai efek meningkatkan imun tubuh dengan teori, ya, mengaktifasi daripada sistem imun tubuh. Kemudian ada efek, ya kan, terhadap hematologika, jadi terhadap darah itu sendiri, ya, itu teori namanya pembersihan darah. Dengan kita mempelajari kemudian memahami daripada teori-teori ini, mudah-mudahan kita bisa menjelaskan jika ada pertanyaan dari klien kita, dari pasien kita, kenapa ya saya menjadi sakit, ataupun pertanyaan daripada klien kita, bisa nggak bekam mengatasi kondisi penyakit yang saya rasakan ini. Nah, nanti dengan teori-teori inilah kita bisa jelaskan. Jadi kalau begitu harus tahu dong teori-teori ini. Ya harus tahu. Kalau begitu harus belajar. Ya harus belajar. Ya kalau nggak belajar, ya kembali lagi kepada para bapak ibu. Apa bapak ibu, maaf, sanggup melakukan bekam, tapi tak tahu jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh klien, oleh pasien. Ataupun sebenarnya tak tahu, tapi karena meramunya mantap kali, akhirnya jadi berbohong kan. Nah itu dia. Ya mohon maaf kalau saya agak sedikit keras. Sekarang ini tinggal kita lah, belajar aja kita. Banyak sekali sekarang ini kan media yang bisa kita untuk belajar, ya. Ada di YouTube, ada di mana-mana, belajar. Atau minta nanti ke PBI, ya kan, saya tak paham saya tentang apa yang disampaikan, ataupun tak paham dan saya ingin belajar lebih lanjut. Nah, dibuatkan programnya. Nanti masalah yang lainnya itu ya ikutin aja aturannya. Ya seperti itulah ya. Mohon maaf kalau saya katakan, bagi saya ya, kalau klien bertanya dan kita tak bisa menjelaskannya atau tak tahu apa yang kita jelaskan, ya bagi saya itu suatu hal yang nggak boleh. Oke ya, baik. Nah sekarang kita masuk ke teori yang namanya pintu gerbang, ya. Nah, teori pintu gerbang ini teori pintu gerbang. Jadi kita pelan-pelan aja ya. Saya coba
cari waktu ini jam berapa saya? Oke, jam sekarang jam 8.07 ya. Oke lah. Ya. Teori pintu gerbang. Serat saraf tipis. Dari ini udah masuk teori pintu gerbang ini, teori yang menjelaskan kenapa bekam bisa mengurangi rasa nyeri atau bahkan bisa menghilangkan suatu rasa nyeri. Ya. Dimulai dengan stimulasi dari bekam. Jadi rangsangan dari tindakan bekam yang kita lakukan itu apa yang terjadi, ya. Itu akan menyebabkan ya serat saraf tipis akan menghambat neuron inhibitor. Jadi neuron inhibitor itu menghambat saraf untuk nyeri. Sedangkan serat saraf tebal ya, akan mengeksitasi, merangsang saraf tidak menjadi nyeri. Keduanya akan merangsang ya, sel-sel saraf, di mana di dorsal horn medula spinalis atau di tanduk dorsal pada tulang belakang atau medula spinalis. Kalau ada yang merekam kata saya, ya, kalau ada yang merekam apa yang saya sampaikan, ya ini lebih baik supaya nanti Bapak Ibu bisa mengulangnya. Ya, saya tidak akan mengulangi ya. Jadi medula spinalis itu letaknya di mana? Saya mulai dengan otak. Otak, batang otak. Otak itu letaknya dalam kepala. Batang otak itu udah hampir ke daerah leher. Kemudian habis itu, maaf, otak, batang otak itu letaknya dalam kepala. Kemudian ada namanya dari otak, batang otak menjadi medula oblongata. Itu udah hampir ke daerah leher. Nah, sebelah medula oblongata itu ada namanya medula spinalis. Medula oblongata itu pendek ya. Medula oblongata sebelahnya ada medula spinalis. Kalau dipotong melintang akan tampak ada bagian anterior, ada bagian dorsal. Jadi ada bagian anterior horn, ada bagian dorsal horn atau tanduk dorsal atau tanduk anterior. Nah, medula spinalis itu panjang dia, nanti sampai ke daerah ekor. Ya. Seperti itulah dia. Jadi otak, batang otak ya, kemudian medula oblongata, sampingnya medula spinalis. Medula spinalis itu dia panjang ya, sampai ke daerah ekor. Daerah ekor, kita ini ada kok ekornya nih. Oke. Ya. Maka itu kalau kita melihat kayak di film-film itu kan, film-film perang lah itu ya. Ya. Ya ada orang kan diputarnya leher musuhnya, nah, langsung meninggal. Karena apa? Karena terpotong langsung daripada medula oblongata dan medula spinalis. Itu letaknya ada di daerah leher. Kalau medula spinalis dia bahkan bercabang sampai ke daerah ekor. Ya langsung mati. Oke, nah jadi dia akan ya merangsang sel-sel saraf pada daerah tulang belakang tadi, pada daerah medula spinalis. Nah, ini akan menyebabkan stimulus ataupun rangsangan yang kuat. Ya, ini dia ya, stimulus. Jadi menyebabkan stimulus atau rangsangan pada serat A dan C. Ya. Jadi pada serat A dan C, saraf A dan C, ya kan? Nah, yang menyebabkan adanya aktivasi ataupun diaktifkan jaras atau jalur nyeri antara spinotalamus dan korteks. Ya, antara medula spinalis, batang otak dan permukaan otak. Nah, seperti itu perjalanannya. Ya, baik. Jadi kemudian ya ini akan mengakibatkan serat yang lebih besar yang pada kondisi normal inaktif akan menjadi aktif. Ya. Sehingga
akan menutup daripada gerbang yang namanya presinaptik dan tidak merasakan nyeri ataupun nyerinya tersebut akan berkurang. Ya. Nah, apabila stimulus terjadi terus-menerus, apabila stimulus ini kan rangsangan yang disebabkan oleh bekam yang terus-menerus, serat yang lebih besar akan beradaptasi sehingga menimbulkan adanya peningkatan kecil dari aktivitas serat kecil sehingga aktivitas sel T meningkat. Sel T itu adalah sel limfosit. Nah, dan dia akan memakan daripada patogen. Nah, jadi penjelasannya apabila stimulasi yang disebabkan oleh bekam itu terus menerus, ya kan kita bekam kan terus menerus itu, ya mulai dari bekam kering itu kan ada yang namanya bekam luncur, ya kan, kemudian bekam basah, ya kan lakukan perlukaan, ya kan, itu kan terus menerus itu, ya. Jadi akan meningkatkan aktivitas daripada serat-serat saraf tersebut dan juga akan mengaktifkan daripada sel T atau sel limfosit. Sel limfosit itu inti daripada leukosit dan dia akan memakan daripada patogen. Jadi kita pahamin juga bahwasanya sebenarnya nyeri itu adalah respon dari tubuh, ya kan, yang kemungkinan tubuh sedang mengalami suatu proses inflamasi. Nah, pahamin ya, nyeri itu adalah respon dari tubuh yang kemungkinan tubuh sedang mengalami suatu inflamasi, suatu peradangan. Jika kita memakan obat anti nyeri, nyerinya bisa berkurang atau hilang, tapi proses inflamasinya tetap. Penjelasan teori pain gate ini ya memberikan pemahaman kepada kita, bekam itu bisa mengurangi nyeri, menghilangi nyeri, dan sekaligus membunuh ataupun dengan cara memakan daripada patogen ataupun patogen itu penyakit ya seperti virus, jamur. Dilakukan oleh siapa? Oleh sel T. Sel T yang ini ya sel T. Ini kan penjelasan sel T. Sel T itu adalah sel limfosit, inti daripada sel leukosit. Nah, jadi nggak ada lagi sebenarnya keraguan daripada kita ya untuk kita tidak meyakini dari sisi saintifik terhadap bekam itu sendiri. Dan terakhir ya dari teori pain gate ini, hal ini dapat dicegah dengan vibrasi ataupun menggaruk katanya, serta iritasi pada bekam sehingga dapat mengaktifasi kembali serat besar dan output dari sel T dapat kembali dikurangi. Jadi artinya ya efek fagosit itu meningkat, ya. Kemudian dia memakan daripada efek fagosit meningkat dengan memakan daripada patogen tersebut. Oke. Tapi tidak terus-terusan sel T itu menjadi meningkat, itu pun nggak bagus juga. Ya. Jadi kapan dikatakan tidak terus-terusan tersebut ya pada waktu sel pada waktu kita tidak melakukan bekam ya sel T tersebut dikurangi. Ya. Mohon maaf sebentar ya. Ya, Ru. Gimana, Ru? Nah.
Sebentar ya Bapak Ibu, izin Pak Eri dan Pak Jume, saya minta waktu sekitar 3 menit. Bentar ya. Coba ini telepon. Oke, baik ya. Jadi teori pintu gerbang ini, ya, Penn Gate teori, ya. Teori pintu gerbang ini menjelaskan kepada kita bahwasanya bekam itu bisa mengurangi nyeri, kemudian juga bisa merangsang daripada produksi daripada sel T ataupun sel limfosit, di mana sel limfosit itu gunanya dalam hal untuk membunuh daripada patogen. Jadi stimulasi yang terus-menerus, kalimatnya memang saya artikan itu adalah stimulasi yang terus-menerus, stimulasi rangsangan bekam yang terus-menerus. Ya, kita melakukan bekam itu kan nggak hanya sekali kan gitu. Luar biasa sebenarnya tahapannya, mulai dengan relaksasi itu sebenarnya sudah menstimulasi, kemudian bekam kering, kemudian bekam basah, ya. Proses dalam bekam kering, kalau bekam kering kan tidak membuat perlukaan, bekam basah kan membuat perlukaan, ya. Itulah dia namanya stimulasi terus menerus, yaitu merangsang daripada sel T atau sel limfosit, dan itu gunanya dalam hal untuk membunuh kuman. Nah, pada waktu bekam tidak dilakukan bekam lagi, sel T-nya pun akan berkurang fungsinya, dan dia akan siap untuk digunakan jika kita melakukan stimulasi bekam kembali. Oke, ya, maaf ya kalau saya agak sedikit menjelaskan itu seperti itu, ya, karena di sini kan cukup banyak daripada yang hadir ini bukan dari kalangan, mohon maaf, bukan dari kalangan non medis, ya, supaya kita memahami. Oke, nah sekarang kita masuk ke teori selanjutnya, yaitu diffuse noxious inhibitory control, ya. Nah, jadi ini juga ya teori yang berkembang untuk menjelaskan bekam itu bisa menekan daripada nyeri yang dirasakan oleh klien. Saya minta tolong jangan ada yang mencoret-coret, yang mempergunakan perangkat komputernya ataupun HP-nya sehingga kesannya seperti kayak tercoret-coret seperti ini, nggak bagus ini. Ya, mohon maaf ya. Jadi yang kedua, bekam dapat menghilangi nyeri itu dengan yang namanya DNICS, Diffuse Noxious Inhibitory Control, atau kontrol inhibisi, kontrol inhibitor, kontrol penekan dari bahan-bahan yang berbahaya secara menyeluruh. Ya. Artinya dengan melakukan bekam kita bisa menghambat rasa nyeri dan menghambat zat-zat yang dikeluarkan oleh perasaan nyeri tersebut. Ya. Nah, itu dia.
maksud daripada diffuse noxious inhibitory control. Artinya dengan melakukan bekam, kita bisa menghambat rasa nyeri dan menghambat zat-zat yang dikeluarkan oleh perasaan nyeri tersebut. Nah, teori ini biasa digunakan pada nyeri idiopatik. Nyeri yang tidak diketahui penyebabnya, itu nyeri idiopatik. Pada kondisi penyakit irritable bowel syndrome, yaitu nyeri di dalam perut. Kan banyak tuh organ dalam perut ini, ada usus, ada hati, ada limpa, ya, banyak. Ya. Ada ginjal. Kemudian gangguan temporomandibular. Temporomandibular itu rahang. Kemudian fibromialgia, ini nyeri otot. Kemudian tension headache, ya, seperti tertarik kepalanya. Yang kesemua ini memiliki respon positif terhadap bekam. Luar biasa ya penelitiannya. Beberapa hipotesa yang diusulkan ya, dari penelitian yang mereka lakukan, ya, jawaban, ya, walaupun jawabannya sementara, tapi sudah menguatkan daripada kita. Ya. Luka lokal pada kulit dan kapiler, itu pembuluh darah kecil, menimbulkan stimulus nociceptif yang mengaktifasi daripada diffuse noxious inhibitory control. Stimulus nociceptif itu adalah peregangan akan mengaktifkan daripada DNIC. Ya. Kemudian yang kedua, bekam berfungsi sebagai conditioning stimulus untuk peredaman nyeri yang mungkin memiliki efek distraksi bagi pasien. Conditioning stimulus adalah rangsangan yang dilakukan secara sadar karena bekam karena tindakan bekam. Itu tindakan bekam kan dilakukan secara sadar. Ya. Jadi memiliki efek distraksi, ya, bagi pasien itu sendiri. Kemudian ada kemungkinan mekanisme menghilangkan oksidan. Jadi menghilangkan racun, oksidan itu racun, dan meningkatkan stres oksidatif. Meningkatkan stres oksidatif itu meningkatkan kadar oksidan. Jadi bekam menghilangkan oksidan, menghilangkan racun, dan meningkatkan kadar oksidan. Oksidan ini harus banyak yang kita dapat. Sehingga sistem diffuse noxious inhibitory control itu menjadi aktif. Kemudian dihipotesakan juga efek analgesik karena stimulasi mekanis yang serupa dengan akupuntur. Jadi maka itu saya pernah membaca bekam itu adalah akupuntur tradisional. Dia mengaktifasi A delta dan C yang berhubungan dengan sistem diffuse noxious inhibitory control. Stimulasi mekanis, merangsang kan mekanis itu. Ya, yang kita buat. Ya. Jadi timbullah yang namanya diffuse noxious inhibitory control. Artinya dengan melakukan bekam kita bisa menghambat rasa nyeri dan menghambat zat-zat yang dikeluarkan oleh perasaan nyeri tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah reflex zone theory. Nah, ini suatu hal yang baru. Ya. Ada hubungan antara satu bagian dari tubuh dengan yang lain, baik dari interaksi saraf. Saraf mana ya? Saraf perifer, otot maupun jalur biokimia, di mana dipercayai bahwa tanda dan gejala dari suatu penyakit pada suatu dermatom dapat dilihat pada dermatom sekitarnya. Dermatom, saraf yang berdekatan dengan organ tersebut. Dermatom, saraf yang berdekatan dengan organ tersebut. Saraf perifer, tadi saraf ada kan sistem saraf, saraf pusat, saraf perifer, saraf otonom. Nah, menurut penelitian satu, stimulasi rangsangan dari struktur somatik tubuh, termasuk kulit dan sendi perifer dapat memiliki efek terhadap kardiovaskular. Kardiovaskular itu, kardio itu jantung, vaskular itu pembuluh darah. Kandung kemih, ya, suatu kandung ya, untuk bertempat kumpulnya daripada urin sebelum dikeluarkan. Dan fungsi daripada gastrointestinal, perususan,
pada hewan coba. Ini mereka lakukan pada hewan coba. Pada bekam, organ yang sedang sakit memberikan sinyal kepada kulit melalui saraf otonom. Perhatikan, melalui saraf otonom. Ya, luar biasa. Jadi selain saraf Wernicke juga akan mengaktifasi sistem saraf otonom. Pada organ yang sakit, memberikan sinyal dia. Oh, misalnya organ apa? Jantung sakit. Dia akan memberikan sinyal kepada sistem saraf otonom. Kulit merespon dengan menjadi nyeri. Disertai pembengkakan ya, yang akan diaktifasi dengan kop bekam. Akibatnya ya, bukan tambah sakit, tidak. Ternyata terjadi peningkatan aliran darah dan suplai darah pada kulit dan organ yang terkait melalui jaringan daripada sistem persarafan. Oke, saya kasih contoh seperti ini ya. Contohnya ada seseorang dengan penyakit diabetes mellitus. Kita ketahui organ yang berperan itu adalah pankreas. Tentulah ya kita harus tahu di mana letak pankreas itu. Janganlah kita tak tahu, ya kan? Kalau kita tak tahu nanti tak bisa kita pilih titik bekamnya. Tak pula lah kita bekam kalau masalah tentang DM itu kita bekam di kaki pahin, di bahu-bahu. Kita tahu kan pankreas itu adanya di dalam rongga perut. Tentulah yang dekat di sana, ya. Oke lah, al-kahail merupakan titik bekam utama, itu menjadi suatu pilihan. Kemudian azarul a'la, azarul wasati, al-khotanul alawi, al-khotanul sufla. Itu menjadi suatu hal yang titik yang kita pilih. Nah, oke. Dengan konsep dermatom, saraf yang berdekatan dengan organ tersebut. Jadi kita lakukan bekam pada dermatom tadi itu akan memberikan efek pada organ pankreas. Dermatom itu saraf yang berdekatan dengan organ pankreas. Jadi kalau organ pankreas itu di mana? Di dalam rongga abdomen, rongga perut. Jadi pilihlah titiknya yang ada di dekat dengan rongga perut itu. Ya di daerah pinggang, ya kan? Di daerah pinggang kan itu yang berdekatan dengan organ pankreas tersebut. Jangan pula kita titiknya di kaki pahin. Artinya apa? Sangat simpel sekali, ya. Sehingga memang sulit memang orang kementerian itu ya, Kementerian Kesehatan. Saya nggak bicarakan Kementerian Kesehatan di mana ya, Ministry Health ya kan, yang ada di dunia ini yang mengatakan oh tak boleh pula orang-orang yang sudah melakukan bekam itu ya, misalnya dari kalangan nakes itu ya, artinya karena memang simpel. Berarti artinya apa? Anda itu harus mempelajari tentang organ-organ di tubuh, ya, di mana organ jantung harus tahu, apa fungsinya harus tahu, paru-paru di mana harus tahu gitu, ya. Ya tentu belajarnya sama orang yang kompeten. Oke, ya. Jadi akan memberikan efek pada organ pankreas, ya kan? Walaupun kita ketahui ada syaratnya untuk membekam pada pasien dengan kadar gula darah yang meningkat. Saya tidak menganjurkan jika dibekam, ya setelah saya coba membaca kembali, itu kadar gula darahnya harus di bawah 200. Seminimal-minimalnya 250. Masalahnya cuma satu, nanti lama kering daripada luka yang tadi sudah kita lakukan bekam tersebut. Ya, kalau di atas 250. Jadi kalau masih tinggi ya turunkan aja dulu dengan mungkin kalau yang ada ramuan herbal yang memang sudah direkomendasikan di negara ini ya pakai aja. Kalau enggak ya Anda Bapak Ibu balik ke pengobatan medis. Nah, setelah turun baru kita lakukan bekam. Intinya kita bekam di daerah tertentu, saraf pada daerah tertentu tersebut akan sampai ke daerah organ yang menyebabkan organ tersebut membaik daripada fungsinya. Itulah yang namanya reflex zone theory. Ya. Oke. Baik. Kemudian kita lanjut. Nah,
melepaskan yang namanya nitric oxide. Jadi pelepasan yang namanya nitric oxide. Nah, NO adalah gas yang menjadi mediator. Mediator itu perantara terjadinya vasodilatasi, pelebaran daripada pembuluh darah. Kemudian meningkatkan alir darah dan volume darah. Juga nitric oxide meregulasi tekanan darah, mengatur tekanan darah. Jadi tekanan darahnya tinggi, bisa dibuatnya jadi rendah. Tapi pada kondisi yang namanya hipertensi krisis, ya hipertensi krisis itu tekanan darah di atas 180 kemudian menimbulkan efek mulai gangguan kesadaran. Mohon jangan dulu kita bekam basah. Kalau mau bekam kering silahkan, relaksasi aja. Dia nanti akan berkurang sambil kita berikan edukasi dengan baik. Kalau dia masih bisa menerima edukasi kita. Kalau tidak, tolong bekam kering saja atau luncur, ya. Kemudian langsung dibawa ke tempat pelayanan kesehatan ataupun klinik yang ada fasilitas. Mohon maaf ya, kalau saya menyampaikan itu ke dokter, ya. Nah, kemudian berkontribusi dalam respon imun dan mengontrol transmisi persarapan serta berpartisipasi dalam perbaikan daripada sel atau diferensiasi daripada sel, ya. Jadi inhibisi itu adalah menghambat, ya. Jadi beberapa efek nitric oxide dalam bekam: vasodilatasi. Vasodilatasi itu pelebaran daripada pembuluh darah, kemudian penurunan resistensi vaskular, penurunan tahanan daripada pembuluh darah, kemudian menurunkan tekanan darah, menekan agregasi dan adesi platelet. Platelet itu adalah trombosit. Trombosit, ya. Trombosit itu bagian daripada darah. Darah itu kan di dalam pembuluh darah itu kan di dalam pembuluh darah isinya darah dan plasma darah. Kalau darah itu terdiri darah merah, darah putih, dan trombosit. Trombosit itu fungsinya tuh menyumbat daripada luka. Maka tuh kalau orang kadar trombositnya rendah, misalnya pada penyakit DHF, kan terjadi namanya perlukaan. Ya, jadi dia menekan fungsi tersebut, ya kan? Karena jika tidak dihambatnya akan menimbulkan yang namanya aterosklerosis, ya, adanya plak di dalam pembuluh darah tersebut. Kemudian menginhibisi adesi dan migrasi leukosit, ya, menghambat terjadinya perlekatan, ya, daripada leukosit tersebut. Itu efeknya, ya. Kemudian mengurangi proli daripada otot halus. Jadi mengurangi pertambahan otot halus. Jika otot halus ini tidak dihambat, maka akan terjadi aterosklerosis kembali. Ya. Baik. Kemudian dua yang terakhir, ya, kemudian mengaktifasi daripada mengaktifasi sistem imun. Ya, aktivasi sistem imun ini yang pertama adalah mengiritasi sistem imun dengan menimbulkan inflamasi artifisial yang bersifat lokal. Artinya, jika diberikan bekam, akan banyak datang sistem imun ke tempat yang dibekam tersebut. Seperti leukosit, sitokin. Leukosit itu kan sel darah putih membunuh kuman. Sitokin itu adalah zat yang menghancurkan daripada kuman. Kemudian yang kedua, mengaktifasi sistem komplement. Sistem komplement itu lagi-lagi membunuh kuman. Kemudian yang ketiga, meningkatkan level produktivitas imun. Seperti meningkatkan interferon, kemudian TNF alpha. Ya. Jadi meningkatkan produksi daripada imun tubuh dengan meningkatkan aktivitas ataupun produksi daripada interferon, ya, kemudian interleukin. Nah, jadi kesemuanya ini adalah meningkatkan daripada imunitas tubuh. Nah, coba kalau kita lihat, ya, meningkatkan regulasi oksihemoglobin dan deoksihemoglobin sehingga dapat tercipta sistem imun yang lebih efektif. Artinya oksihemoglobin itu adalah Hb yang hemoglobin yang terikat dengan oksigen, deoksihemoglobin hemoglobin yang sedikit mengandung daripada oksigen.
Nah, jadi luar biasa ya. Kemudian yang terakhir ya kan, teori pembersihan daripada darah, pembuangan toksin dari area yang dilakukan cupping. Beberapa contoh dari detox yang ditemukan antara lain menurunkan asam urat, HDL, lemak baik, LDL, dan struktur molekuler berbahaya lainnya. Namun juga meningkatkan granulasi dan proses penyembuhan dari luka. Granulasi ya kan pembentukan sel yang baru, tentu mengakibatkan luka menjadi sembuh. Perbedaan signifikan dari parameter biokimia, hematologi, dan imunologi dari aliran darah vena dan aliran darah hasil cupping, di mana ditemukan bahwa aliran darah dari cupping dapat menghilangkan obstruksi sehingga membuat jalan untuk racun dapat dikeluarkan oleh tubuh. Dapat memiliki peran dalam ekskresi sel darah merah yang lama. Sel darah merah yang lama itu tentu yang tidak berguna lagi, dikeluarkan dia. Pada level asam urat, urea, trigliserida, dan kolesterol sangat tinggi pada daerah bekam dengan metode basah. Nanti kita lihat ada penelitiannya. Oke, pada kasus ya kan glomerulonephritis akut ya, perlakuan pada area yang terganggu dapat menghentikan nyeri, mengurangi status darah, dan memperbaiki aliran darah secara umum. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian secara umum ada 6 mekanisme kerja yang diusulkan, yaitu Pain-Gate teori, diffuse noxious inhibitory control, reflex zone teori, nitric oxide teori, teori modulasi imun, dan detoksifikasi. Ya, baik. Ini kemudian kesimpulannya, penelitian ini menganalisa beberapa kemungkinan mekanisme efek dari terapi bekam dengan beberapa teori yang mungkin dapat menjelaskan keberagaman efeknya. Tapi dia bisa meyakinkan 4 hal tersebutlah yang menjadi dasar bekam bisa meningkatkan imunitas, bekam mengeluarkan racun, bekam berperan dalam vasodilatasi pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lancar, bekam bisa mengurangi menghambat nyeri dengan Pain-Gate teori, kemudian tadi reflex zone teori, ya kan. Nah, diffuse noxious inhibitory control. Baik, saya tunjukkan ada penelitian yang lain ini 2021, ya kan. Efek daripada bekam basah, ya kan, terhadap isi daripada komponen darah tersebut. Jadi ini penelitian dilakukan di Yaman, University of Aden. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi beberapa komponen darah vena dan membandingkan hasilnya dengan darah yang diambil selama terapi bekam. Ya, kita ketahui Yaman masih bergejolak, ya, dan tapi mereka tetap giat melakukan penelitian. Nah, metodologi penelitian, metode dilakukan dengan mengambil sampel darah dari area bekas luka yang dibuat selama cupping terapi pada sampel darah vena, pada sampel darah kulit dan vena. 18 peserta pria yang sebagian besar sehat dipilih secara acak antara 25 sampai 61 tahun. Sekitar 5 cc sampel darah diambil dari vena dan tempat bekam untuk setiap peserta dan parameter biokimia yaitu glukosa darah, asam urat, dan kolesterol dianalisa. Didapat, nah, perhatikan hasil penelitiannya ya. Kolesterol, trigliserida, serta LDL secara statistik signifikan lebih tinggi pada darah bekam dibandingkan dengan darah vena dari tubuh manusia tersebut. Nah, ini coba perhatikan nih, total kolesterol. Ya, coba perhatikan. Total kolesterol ini cupping terapi, ini darah bekam itu 197,90. Darah vena hanya 174. Kemudian level daripada trigliserida ya, pada darah yang dilakukan tindak yang diambil dari darah bekam darah bekam ya itu 145,70. Pada darah vena diambil darahnya, darah vena ya, misalnya dari darah yang lengan ini diambil darahnya cuma 112. HDL pun begitu. LDL coba lihat ya, sangat jauh menurun ya. Maaf, LDL coba lihat meningkat 141. Urea. Jadi sementara HDL gula darah dan asam urat secara statistik signifikan lebih tinggi dan urea secara statistik signifikan, sedangkan kreatinin tidak memberikan efek
signifikan secara statistik. Inilah yang mereka lakukan dari penelitian tersebut. Kesimpulannya, penelitian saat ini konsisten dengan penelitian lain. Cupping terapi membantu dalam mengurangi beberapa parameter biologis yang mungkin terkait dengan beberapa penyakit metabolik. Nah, sangat bermanfaat sekali pada kadar-kadar kolesterol yang tinggi, hipertensi, kemudian gula darah, sehingga dapat menjaga kesehatan tubuh manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pengetahuan dan kita dapat mempelajarinya dan memahaminya dari tindakan bekam yang kita lakukan yang katanya bisa mengurangi meniadakan nyeri dengan tadi teorinya ada 3, kemudian memperlebar pembuluh darah vasodilatasi dengan tadi nitric oxide, kemudian meningkat imunitas tubuh, kemudian mengeluarkan daripada toksin ataupun racun yang berbahaya. Ya, apa yang saya berikan ini masih jauh dari suatu kata sempurna. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, terutama kepada saya, kepada pasien-pasien kita, klien kita, kepada Bapak Ibu yang ingin belajar, bukan yang ingin ya, yang harus belajar lebih jauh tentang bekam. Karena Bapak Ibu sudah melakukan tindakan bekam. Bagi saya tak main-main itu. Kalau kita tak tahu ilmunya, ya kan kita melakukan suatu tindakan, kita tak tahu ilmunya, saya nggak tahu lah itu apa artinya. Ya. Mulai saat ini kita harus berubah, mulai saat ini kita harus sama-sama bisa mensepakati, kita harus belajar lebih jauh tentang ilmu bekam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share. Baik, luar biasa. Ya, Masya Allah. Ya, Pak Sodikin, ketemu lagi kita. Ketemu lagi. Saya dipaksa moderasi antum pagi ini. Oh iya. Silakan Pak Sodikin. Iya, Masya Allah. Pak Tri sehat di Jawa Timur? Senyumnya khas. Baik, Masya Allah luar biasa teman-teman. Pagi-pagi dapat sarapan ini 6 kehebatan bekam ya, dahsyat sekali. Semoga semua mencatat ya. Saya minta waktu sebentar ya, sedikit aja. Silakan. Sedikit aja. Bentar. Ini adalah biasa nama anestesi. Oh, beliau telepon. Oke, no problem. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah luar biasa materi ya. Kita dapat 6 berkah daripada bekam. Nanti kita akan coba tanyakan lebih dalam kepada pemateri. Dan hari ini saya coba checklist di partisipan. Masya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita Dr. Saidul Akbar. Assalamualaikum Dok. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke Dok, nampaknya perlu sedikit motivasi dari antum nih, karena tadi ini belum ada ya, begitu beritanya yang masuk. Jadi mohon 5 minutes cukup Dok? Ya, sebentar saya pasang itu dulu. Oh, belum ternyata. Ya, Insya Allah. Karena ada beliau, maka kita minta beliau motivasi kita sebelum nanti ke sesi tanya jawab dengan Dr. Kodri. Tagih-tagih ya. Nah, Masya Allah, standby. Tafadhol dulu. Dr. Saidul Akbar, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah yang saya pagi hari ini bahagia sekali, senang hati tentunya guru kita dan juga Ketua Pengda Sumatera Utara Dr. Kodri. Masya Allah di tengah kesibukannya saya bisa membayangkan ya, beliau dokter anestesi ya, yang dengan kesibukannya itu masih memberikan kesempatan atau diberi Allah mudahkan beliau untuk berbagi ilmu kepada kita di pagi hari ini. Semoga kita doakan ya, tambah nama jariat beliau, dan semoga Allah luaskan lagi ilmu beliau dan jaga beliau bersama keluarga di sana. Dan tentunya
yang tidak lupa banggakan para pengurus PP, Pengda-Pengda, dan yang paling utama adalah para